Pemirsa, dalam sepekan terakhir, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Sulawesi Utara mengalami peningkatan tajam, khususnya di 5 daerah, yakni Kota Manado, Kota Tomohon, Kota Bitung, Kabupaten Minahasa Utara, dan Kabupaten Sangihe. Per hari Senin 21 Februari 2022, total jumlah terkonfirmasi positif COVID-19 di Sulawesi Utara menyentuh angka 43.362, sementara kasus aktif berjumlah 7.938. Ada 5 daerah yang menjadi penyumbang tertinggi kasus positif COVID-19, yaitu Kota Manado, Bitung, dan Tomohon, serta Kabupaten Minahasa Utara dan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kelima daerah tersebut pun saat ini masuk dalam kategori transmisi atau penyebaran level 4 karena terjadi lebih dari 150 kasus per minggu dari setiap 100.000 jumlah penduduk. Hal ini terjadi karena saat ini Sulut sedang berhadapan dengan virus varian Omikron yang penyebarannya sangat cepat. Prioritas utama Satgas COVID-19 pun adalah menyiapkan rumah sakit untuk pasien yang bergejala lebih berat. Transmisinya sangat cepat terjadi di masyarakat. Itu ambang batasnya adalah 150 kasus per minggu di dalam 100.000 penduduk. Dan di Sulawesi Utara kalau tidak salah kemarin itu 180-an. Jadi terutama di 5 kabupaten kota ini, jadi Kota Manado, Kota Tomohon, Minahasa Utara, Bitung, dan Sangihe, angkanya itu juga sudah di atas 150 per 100.000 penduduk. Ini yang membuat level transmisinya itu kemudian naik ke level 4. Nah, hal ini disebabkan karena memang kita berhadapan dengan varian of concern yang kita sebut dengan varian Omikron ini dengan pola penularan yang sangat cepat, masa inkubasi pendek, sehingga itu sulit sekali berkejaran dengan kemampuan containment kita, kemampuan untuk membungkus, menahan transmisinya agar tidak menyebar luas. Karena saking pendeknya masa inkubasi, kegiatan tracing yang 1 hari 2 hari itu kadang-kadang sudah sangat terlambat. Artinya ketika kita terlambat melakukan containment kepada kontak erat, sebenarnya mereka sudah menularkan juga ke orang lain. Jadi itu kendala teknisnya, tetapi memang rata-rata di seluruh dunia kejadiannya seperti ini ya, meningkat drastis tanpa bisa kita tahan dengan sangat cepat. Jadi manajemen yang paling penting sekarang adalah bagaimana kita mempersiapkan rumah sakit untuk menangani kasus-kasus dengan gejala yang lebih berat, itu yang prioritas utama. Meskipun terjadi peningkatan kasus COVID-19 yang signifikan, namun masyarakat diminta untuk tetap tenang dan bagi yang terpapar namun tanpa gejala berat bisa melakukan isolasi mandiri di rumah sambil mengonsumsi obat dan vitamin. Paul Bawole melaporkan untuk Kawanua TV.